Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ramalan penjualan atau analisa regresi. Pengertian peramalan penjualan. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C01. Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ramalan penjualan atau analisa regresi. Pengertian peramalan penjualan, ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan mengkaji data yang ada. Sedangkan ramalan penjualan atau sales forecasting adalah proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Teknik dalam membuat ramalan penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif, atau gabungan keduanya. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendapat para tenaga penjualan dan para manajer divisi penjualan dan jajaran eksekutif perusahaan dan pakar dan survei konsumen, sedangkan metode kuantitatif digunakan dengan cara menggunakan metode analisis lini produk, distribusi probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat atau Y dengan variabel bebas atau X. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana apabila variabel bebasnya hanya satu, dan regresi berganda apabila variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis regresi atau biasa disingkat dengan ANAREG adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. ANAREG juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau the explanatory. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Tujuan penggunaan analisis regresi yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Penggunaan asumsi didasarkan pada hal berikut. Yang pertama, model regresi harus linear dalam parameter. Kedua, variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. Ketiga, nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut. Yang keempat, varian untuk masing-masing error term atau kesalahan konstan. Kelima, tidak terjadi autokorelasi.
Keenam, model regresi hendaknya dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Ketujuh, jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas tidak ada hubungan dengan linier yang nyata. Fungsi analisis regresi ada 4. Yang pertama, memperbaiki kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keputusan yang diambil untuk bisnis. Sebelum diaktualisasikan, keputusan ini dapat dihitung dulu untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasilnya keliru, maka bisa diperbaiki. Misalnya, pemilik bisnis memutuskan ingin menambah jam toko untuk meningkatkan penjualan. Ternyata ketika dihitung menggunakan regresi, budget yang pemilik bisnis keluarkan terlalu over, sehingga berpotensi merugikan. Pemilik bisnis pun bisa mengubah keputusannya. Kedua, memperkirakan masa depan, yaitu bisa memperkirakan masa depan yang berhubungan dengan peluang. Rumus ini juga sering digunakan untuk mencoba apakah peluang yang ada tepat diambil atau tidak. Salah satu contohnya adalah perusahaan asuransi yang menghitung dana klaim yang dilakukan oleh pasien melihat dari kasusnya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Rumus regresi juga dapat digunakan supaya operasional bisnis lebih efisien dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat, memberikan insight baru. Fungsi selanjutnya dari regresi yaitu dapat memberikan pengetahuan terbaru untuk Anda. Misalnya, Anda ingin mengetahui stok produk yang harus disediakan ketika sedang masuk musim ramai pembeli yang belanja di waktu tertentu. Selanjutnya ada metode analisis regresi. Dalam analisis regresi ada 2 macam linearitas, yaitu yang pertama, linearitas dalam variabel. Linear dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dari variabel atau variabel bebas. Yang kedua, linearitas dalam parameter. Linearitas dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel. Analisis regresi berbeda dengan analisis korelasi. Jika dalam analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, maka analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Dalam analisis regresi, variabel bebas berfungsi untuk menerangkan, sedangkan variabel tergantung berfungsi sebagai diterangkan. Dalam analisis regresi, data harus berskala interval atau rasio. Hubungan dua variabel bersifat dependensi. Untuk menggunakan analisis regresi diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sekian saya ucapkan terima kasih.